warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, jamaah Darul Ilmah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita ulang bahwa mari kita bersama-sama selalu memuji asma Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa, dan seluruh nama-nama terbaik adalah milik Allah. 99 Asmaul Husna. Allah yang memiliki sifat-sifat yang terbaik, ya. Karena Allah lah, maka alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah, yaitu kekuatan, keilmuan, rezeki, kesehatan, dan seluruh kenikmatan yang lain. Semoga kita mampu dan sadar untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salam. Salawat dan salam tentunya kita juga aturkan kepada junjungan Nabi kita tercinta Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Baginda Muhammad Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak insyaallah di yaumil akhir kita akan bersama dengan Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam thayyibah telah kita sampaikan. Ini adalah salam terunggul, mukaddimah, pembuka daripada majelis ilmu. Kenapa? Sekali lagi bahwa salam ini disampaikan bukan di dunia tapi di langit pada saat Baginda Muhammad Rasulullah mendatangi Allah di Isra Mi'rajan, yang sampai ke Rafiul A'la. Salam kepada Allah, dan Allah memberikan salam balik kepada Baginda Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan salamnya kepada orang-orang soleh. Jadi sah salam kepada Allah, malaikat juga sudah disampaikan, Rasulullah sampaikan, kepada para wali juga disampaikan, kepada orang-orang soleh disampaikan, sehingga bisa alhamdulillah mudah-mudahan malam hari ini insyaallah inspirasi majelis ilmu tentunya diharapkan itu berasal semuanya dari Allah dan para wali-wali yang turut memberikan inspirasi di dalam kajian ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk dalam kajian ilmu, saudara sekalian, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Saudara Yusuf. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, laduna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian jamaah sekalian, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Yusuf plus dengan artinya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, menghayati dan mengamalkan daripada surat tersebut, ya, surat Al-Kahfi ayat 65. Dan ayat ini menjadi ayat pembuka dari kajian ilmu kita pada malam hari ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat surat Al-Kahfi ayat 65 ini adalah satu-satunya yang menyebutkan tentang kalimat laduna ilma. Ya. Ilmu dari sisi Allah, itu artinya Arabnya laduna ilma, yang terhubung dengan ajaran kita, terhubung dengan induk yayasan kita, yang terhubung dengan rekod kita, ya, jamaah kita, dinamai dengan jamaah laduna ilmu. Dasarnya apa? Bahwa jamaah kita ini, ya, menganut atau mempercayai adanya mubasyirah, meyakini adanya mubasyirah. Apa itu mubasyirah? Mubasyirah itu adalah mimpi yang datang dari Allah dari 1/46 wahyu kenabian, di mana baginda Muhammad Rasulullah SAW bersabda, setelah meninggalku nanti, sepeninggalku nanti, maka wahyu-wahyu itu tidak ada, tinggal satu. Dari 46 tinggal satu. Apa itu? Yaitu mubasyirah. Nah, di dalam mubasyirah itu, dalam mimpi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mimpi yang datang dari Allah, yang kedua mimpi datang dari setan, dan yang ketiga adalah mimpi dari alam bawah sadar. Nah, bagaimana kita mengetahui dan memisahkan, mendefinisikan ini dari Allah, ini dari gangguan setan, ini dari alam bawah sadar? Itu ada pengetahuan sendiri, namanya rukun takwil mimpi, ada. Cuman malam hari ini kita tidak membahas. Jadi kita memahami bahwa laduna ilma, ajaran laduna ilma ini mengenal tentang mubasyirah. Maka bagi jamaah yang tidak meyakini tentang mubasyirah, menganggap bahwa itu adalah tahayul, ya, kembang tidur, maka dia tidak bisa mempelajari ajaran kita laduna ilma. Mubasyirah. Dalam mubasyirah itu, inilah percakapan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi Allah menyampaikan kabar-kabarnya, ya, melalui mubasyirah tadi. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang dikenal. Nah, di tengah-tengah jamaah pada saat itu, ada salah satu yang menerima mubasyirah itu. Mubasyirah diterima di suatu lokasi, ya, yang tidak diketahui. Kemudian di situ terlihat ada jamaah dan ada sebuah tulisan, ya, pakai bahasa Arab, tertulis berwarna hijau dan tertuliskan laduna ilma. Sehingga apa? Dari mubasyirah itu disampaikan kepada guru besar kita, imam-imam, tadi malam saya mimpi begini.
Kalau begitu jamaah kita ini kita namakan dengan jamaah laduna ilma. Jadi bukan berarti guru kita, ya, narasumber kita itu memberi nama seenaknya sendiri, tidak. Jadi semuanya ini tertata dan tertuntun dari Allah. Raja Wali pun simbol yang ada di dalam simbol kita, baik yayasan maupun simbol jamaah, itu pun berdasarkan mubasyirah dari sisi Tuhan. Jadi bukan main caplok begitu. Ya. Laduna ilma. Kapanpun laduna ilma ini azali. Jadi nggak bisa bubar laduna ilma ini. Imam Malik sudah pastikan laduna ilma ini tidak akan berubah apapun apa yang terjadi. Karena tertera di dalam Al-Quran itu. Dan memberi nama bukan saya yang beri nama, tapi memang ada satu tuntunan melalui laduni, kemudian disampaikan mulai mubasyirah, jadilah laduna ilma. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini berada di dalam naungan laduna ilma. Itu satu ya, laduna. Coba diulang, baca lagi. Quran surat Al-Kahfi ayat 65 artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, laduna ilma. Ya, jelas ya. Jadi mungkin ada jamaah, apalagi jamaah yang baru, juga yang jamaah baru yang di kejauhan, sengaja imam dan perlahan flashback kembali agar tahu tentang sejarah apa itu laduna ilma. Ya, jadi sejarahnya seperti itu. Yang berikutnya adalah apa sih yang dipelajari di dalam laduna ilma itu? Ya, yang dipelajari adalah salah satunya ini, punya kemampuan untuk menerima ilmu dari sisi Allah. Ini luar biasa sekali. Ya. Nah sekarang beredar di seluruh Indonesia banyak laduni-laduni yang bermunculan. Jadi ilmu laduni banyak sekali. Bukan laduna ilma saja. Ya. Coba pelajari di media sosial atau di Google, coba buka laduna ilma, ilmu laduni. Wah, itu kajian-kajian ilmu laduni itu rentet banyak sekali, bukan cuma orang. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngambil lagi kajian laduni dari luar, bisa jadi sebagai bahan referensi. Tapi temukan dulu titik pengetahuan dari ajaran laduna ilma dulu. Jadi ini salah satu nasihat pada malam hari ini. Sekarang ini sama sekalian, apalagi bertambah akhir zaman ini, seluruh pengetahuan ini terbuka dan dibuka oleh Allah. Itu janji Allah itu. Jadi pada saat nanti di akhir zaman kelak, maka seluruh pengetahuan ini akan dibuka, tidak ditutup-tutup lagi. Sampai suatu ketika nanti dabah itu, binatang yang melata itu, dia akan keluar di tengah-tengah. Itu kalau sudah keluar yang aneh-aneh begitu, tanda-tanda tuh. Ya. Di lautan samudra tiba-tiba ada aungan yang begitu kuat, aneh, ya. Pokoknya yang aneh-aneh itu suatu tanda-tanda bahwa kiamat ini memang betul-betul dekat. Nah urusan ilmu banyak keluar, keilmuan banyak. Maka kita supaya tidak terombang-ambing dengan keilmuan, kita pahami benar apa yang ada di dalam laduna ilma ini, dalam jamaah laduna ilma ini, agar pada saat kita mengadop kajian-kajian dari luar, baik dari buku maupun dari media sosial, kita nggak terombang-ambing. Ini pesan imam ini. Boleh kita ngambil dari mana saja boleh, tapi pegang teguh nih. Yang laduna ilma kita punya ini, pegang teguh, karena ini ada isinya, bukan ada. Ya, ada isinya. Kemarin sudah imam sampaikan waktu di Weda itu, dan dibuktikan oleh jamaah itu sendiri. Itu baru tingkat-tingkat dasar itu, sampai begitu. Apa-apa saja yang bisa
dikembangkan di dalam Launa Ilman nanti dijelaskan. Selain pengobatan, kalau pengobatan sudah ya, saudara semua sudah tahu itu. Jadi ilmu laduni ini setelah saudara dapat itu bisa diobati, kesurupan apa segala macam, obat orang gila segala macam sudah terbukti. Nah selain itu apa? Begitu. Makanya nanti kita coba kita rentet di situ. Silakan dari itu apa yang di stabilo itu? Nah dari situ saja. Ma'rifatul ilmi. 1. Ilmu adalah wahyu dari Allah. Quran surat An-Nam ayat 15. Artinya, sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Ingat ya bahwa yang kita cari itu ilmu dari sisi Allah. Pegang teguh tuh. Jangan mencari ilmu yang bukan bersumber dari Allah. Semuanya harus bersumber dari Allah. Caranya bagaimana? Ikuti kalau memang itu gak neko-neko, memang benar-benar sumbernya Al-Quran. Berarti dari Tuhan. Ya. Saudara, ilmu ini luas sekali. Berlapis-lapis. Ya. Banyak sekali. Makanya sampai Allah sampaikan bahwa ilmu Allah itu luas sekali. Apabila samudra ini dijadikan tinta, kalau gitu, dan daun-daunan ini dijadikan kertas, dikalikan 2 untuk menulis ilmu Allah, niscaya samudra dan daun-daunan itu tidak akan cukup menulis ilmu Allah. Berarti ilmu Allah ini begitu luasnya. Betul nggak? Jadi semakin digali ilmu Allah, maka semakin nggak habis-habis. Maka pada saat Khidir mengajak Musa pada saat naik perahu, ya, kemudian dilihat ada sebuah burung yang dia minum air lautan. Terus kemudian Khidir bilang, hai Musa, kamu lihat itu. Apa itu? Pelajaran pertama itu. Burung lagi meminum air laut. Terus ada tetesan yang menetes dari paruh burung itu. Kamu lihat tetesan air laut di paruh seekor burung itu. Iya. Itu adalah ilmu yang kita pelajari sekarang. Yang Allah berikan kepada kita, termasuk Khidir. Hanya tetesan itu. Sedangkan samudra yang begitu luas, hai Musa, yang mengarungi lautan ini, begitu samudra luas ini. Ini ilmu yang belum kita pelajari. Ini ilmu dari Allah yang belum dipelajari. Yang ada pada diri kita ini, ya tetesan air yang ada di seekor burung dari paruhnya itu. Kita mau sombong apa atas ilmu kita? Makanya semakin mau pelajari ilmu, semakin bodoh kita ini. Bukan semakin pintar. Benar kalau gitu, asyar sahabat, ya, Ali mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu bukan kepandaian berbicara, retorika, tapi dia cahaya yang menelusup di dalam dada, kemudian berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menghilangkan kesombongan dalam diri. Bisa dipahami? Kesombongan dalam diri. Kenapa? Orang yang betul-betul menuntut ilmu Allah nggak akan bisa sombong, percayalah. Sombong apanya yang disombongkan? Semakin dipelajari, semakin nggak ngerti dia. Semakin dia ke dalam, semakin dia nggak memahami. Ya. Tapi kalau ditanya orang, dia hikmahnya luar biasa. Tapi kalau ditanyakan kembali, apa yang kamu pelajari? Nggak tahu apa yang dipelajari. Tuh. Terus apa? Tidak lagi berpandai berretorika. Kenapa? Semakin dipahami, semakin ditafakuri, dia nggak pandai ngomong lagi. Yang ada sudah di dalam. Jadi kalau masih banyak bicara ke sana kemari, itu lihat keilmuannya. Benar nggak ilmunya ini? Ini ansar sahabat Ali. Gitu ya. Jadi jelas nih. Berikutnya dilanjut. Dua macam ilmu. Ilmu yakin. Quran surat At-Takatsur ayat 5 sampai 6. Artinya, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ya, 1.
Kemarin ada yang nanya waktu di Medan, nggak tahu siapa, lupa Imam. Imam, apakah kita boleh melalang buana ke, bisa melihat langit, bisa melihat itu? Saya diulang itu baca. Quran surat At-Takatsur ayat 5 sampai 6 artinya, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Berarti ilmu kita bisa mampu melihat hal-hal bil ghaib yang bukan di bumi ini. Itu sudah terjawab tuh ya, yang kemarin tanya di Weda. Dan surat Ar-Rahman ayat berapa kemarin? 32 atau 33 menjelaskan, bila kamu ingin berjalan ke petala langit, 7 petala langit dan bumi, ingin melintasi itu semua, maka lintasilah. Jadi Allah malah menantang kita loh, lintasilah ini. Ya. Engkau tidak akan mampu melintasi langit-langit itu kalau kamu tidak memiliki kekuatan, baik sultan. Kuncinya adalah kekuatan tadi. Nah, kalau ini tadi yang surat berapa tadi? Ar-Rahman ayat 33 dikonver dengan surat Al-Ankabut ayat At-Takasur ayat 5 sampai 6. Klop di situ. Betul? Ya. Jadi yang dimaksud kekuatan yang disampaikan di surat Ar-Rahman itu, kamu nggak akan sampai, kamu nggak akan bisa menembus bumi, kamu nggak bisa sampai ke langit ke-7. Ya. Kalau kamu nggak punya kekuatan, tapi kalau kamu punya kekuatan, maka lintasilah. Nggak ada yang larang kok. Mau naik ke alam barzah, ke Baitul Ma'mur, silakan. Tuhan bilang. Tapi dengan kekuatan. Kekuatannya apa itu? Ini jawabannya. Baca. Quran surat At-Takatsur ayat 5 sampai 6 artinya, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Itu kita diperjalankan itu. Di bumi ini kalau kita memiliki ilmu yakin, kita akan melintasi walaupun neraka pun akan diperlihatkan. Bahasanya gitu, bukan cuma neraka saja, ya surganya, ya kalamnya, ya arsnya, ya kursius samawati. Ini luar biasa sekali lah guna ilmu ini, menemukan hal yang demikian. Imam ini nggak ngerti apa-apa kalau bukan dari Imam Ali menyampaikan ini, gitu loh. Nah terus kalau sudah seperti ini, ya seperti ini nih, ya pengetahuannya ini, guna ilmu ini. Terus kita nggak sampai berjalan seperti ini. Yang salah siapa? Orang sendiri. Kita sendiri. Kenapa? Karena masih bergelut dengan dunia terlalu berlebih. Tidak sungguh-sungguh masuk dalam nilai keilmuan ini. Bukan, jangan disalahkan ilmu ladunannya. Kalau kita masih stagnan, ini belum bisa bikin apa-apa. Hari ini, ya. Neraka belum terlihat, surga belum terlihat, ya. Kursi sama wati juga belum lihat. Ars belum lihat. Miskat juga belum lihat. Baitul Ma'mur belum terlihat. Terus ini kita harus sampai titik ini karena ini yang diajarkan. Ya. Kita masih sibuk dengan dunianya terus, sampai kapan? Sedangkan kita hari-hari harapannya kita bertoreko dan toreko kita ini jalan. Jadi kita sama-sama di sini ini sampai pada titik itu. Kalau ngoni sampai situ, ngoni nggak akan bosan, ngoni akan bahagia. Ya, salah satu fungsi ilmu yang dipelajari ini adalah memperjalankan kita sampai ke petala langit. Dan itu memungkinkan dan dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan perjalanan itu? Kalau belum, laksanakan, jalankan torekonya. Zikir malam, tahajud malam, subuh bangun, ya, puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kalau itu nggak jalan semua lah, terus cari apa di sini nih? Kita gabung ngoni bakti itu, makanya kenapa kemudian baktinya jadi malas, ke guru sudah malas datang, yang kemudian lebih suka kerja, karena kerja dianggap menghasilkan duit, itu yang dicari kan. Berarti kebutuhan hidup saudara bukan ilmu, tapi yang dibutuhkan adalah urusan duit. Memang uang juga dibutuhkan. Kalau memang itu saja yang kalian butuhkan, untuk apa menuntut ilmu sekarang ini? Jadi wajar kalau kemudian guru tidak didatangi, ya, tidak datang, tidak bakti, ya, tidak sungguh-sungguh baktinya, malas. Kalau ke rumah imam itu kerja aja, lelah kita. Kalau ke rumah imam justru kita keluarkan duit, malah rugi kita. So kerja keluar duit lagi. Kalau itu yang menjadi orientasi kehidupan dunia, wajar kalau kemudian ilmu nggak jadi. Ya. Ayo coba digedor itu jiwanya itu. Tujuannya apa? Ini yang harus kita raih nih. Kita sama-sama ngumpul, Anda berbaiat kepada seorang guru, akan dihantar sini. Ya. Jadi bukan gurunya ini membukakan pintu saja. Anda berbaiat itu membukakan pintu, sudah terbuka pintu ilmu itu. Ya. Ingat, sesungguhnya aku adalah kota ilmu, Rasulullah. Sayyidina Ali adalah pintunya. Barang siapa yang menginginkan pintu ilmu, maka dekatilah pintunya itu. Sudah dekat, tapi nggak bikin apa-apa, yang nggak bisa jadi. Jadi betul-betul diresapi benar. Jangan putus asa. Istiqomah di dalamnya. Ya. Istiqomah. Harapannya selalu dijaga. Nah, kayak jamaah Jambula itu dijaga itu. Saya lihat kekompakannya masih mantap. Ya, sana sama-sama ke sini, terus dijaga. Jadi yang orientasi kalian adalah ilmu, jangan berubah. Kalau yang di sini ini sudah bergeser, imam tahu semua itu. Orientasinya sudah ke arah duniawi, ilmunya nggak dikejar. Makanya wajar nggak datang. Sekarang yang batik dari Jamula, Bang, bikin itu Habib malah gitu. Saya bilang kok jadi begini. Tapi enggak apa-apa. Ya. Upayakan tetap konsisten terus kita mantapkan agar ilmu yakin ini ada dalam diri kita. Nanti imam sampaikan apa yang imam sampaikan di Weda sana, ya. Yang kemudian dipraktekkan oleh jamaah dan kemudian mereka membuktikan akan keilmuan itu. Jadi keilmuan itu bukan saudara cuma simpan, tapi praktekkan, nyatakan bahwa ilmu itu betul-betul ada dalam diri kita. Yang pertama adalah ini diperjalankan dulu, ya. Ini salah satu fungsinya, diperjalankan dulu kita sampai ke petala langit. Jelas ya, surat Ar-Rahman ayat berapa? 33. Ditambah dengan surat At-Takasur ayat 5 dan 6. Ini klop ya. Nyambung ini. Silakan kalau kalian mau. Jadi pertanyaannya, ya saudara tutur tanya. Imam sudah bisa kita ke menjelajah? Boleh, silakan. Kalau kamu mau jelajahi itu. Tidak usah sungkan-sungkan, jelajahi saja. Sampai tembus mana pun nggak dipilih. Sampai Allah pun bisa. Terus ada yang tanya nih, apakah Tuhan ini bisa dilihat? Bisa. Kita tidak usah tutup. Bisa. Tapi Musa roboh, mati. Ya jangan dilihat dengan mata zahir, mata batin.
Karena nggak mungkin Allah menampakkan diri dengan tohirnya ini. Maka kalau Allah menampakkan diri dengan tohirnya, alam semesta ini lembur, bumi ini lembur, kita mati kita. Ya, unsur tanah ini lembur. Jelas itu. Apabila sepotong ayat Al-Quran diturunkan sebuah gunung, maka gunung akan terpecah belah, tunduk. Ya, takut akan kebesaran Allah. Sepotong Al-Quran, bukan Allahnya, sepotong Al-Quran, siratan satu nur Al-Quran. Ya. Itu meledak. Apalagi Allah. Tapi apakah Allah bisa dilihat? Bisa. Kalau tidak bisa, berarti Allah itu, karena Allah memunculkan sifatnya daripada 13 sifat, yaitu Allah itu punya wujud, bukan maujud. Kalau punya wujud, berarti Allah ada, dan Allah ada bisa dilihat wujudnya. Jelas. Nggak ada yang bisa bantah. Ya. Satu kesimpulan bahwa mempelajari ilmu laduni bisa sampai kemana? Ngoni bisa lihat kemana saja. Pengen lihat surga neraka, sudah Imam Awal sudah berikan caranya. Malam minggu kalian mandi, ya, mandi besar, baru kemudian pakai baju putih-putih, sholat hajat 2 rakaat, kemudian baca surat Al-Waqiah sebanyak-banyaknya, paling lama 3 kali. Terus tidur, minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan langit, surga, dan neraka. Insya Allah ketemu. Karena beliau itu pada saat mengamalkan itu langsung diperjalankan itu. Melihat mahsyar, melihat neraka, memegang rumput surga, mencium aroma udara surga. Dipertontonkan. Amalannya apa? Itu Al-Waqiah itu. Pada malam minggu, bukan malam Jumat ya. Bukan malam minggu. Malam Jumat, kalau ketemu Rasulullah malam Jumat, malam Sabtu. Malam Sabtu. Imam masih ingat betul. Malam Sabtu, baca Al-Waqiah. Dia amalkan itu. Nah itu yang dimaksud dengan sampai ke petala langit dan bumi. Ada cara-caranya. Lanjut. 2. Ilmu laduni. Quran surat Al-Kahfi ayat 65, artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, laduna ilmu. Ya. Sudah dijelaskan ya tadi ya. Ya, lanjut. Quran surat Al-Baqarah ayat 282, artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Lanjut. 3. Wajib memohon ilmu kepada Allah dan menuntut ilmu pada ulama. Quran surat Thaha ayat 114, artinya, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah. Bang, sudah minta ilmu Pak Tuhan? Sudah pernah berdoa? Sudah pernah berdoa belum? Minta ilmu? Sudah? Sudah memang minta betul-betul? Sudah, kalau saya pernah minta. Dibaca ini, dibaca lagi. Quran surat Thaha ayat 114, artinya, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ngoni minta. Bukan berdiam. Ini perintah Allah ini, ngoni minta ke Tuhan. Diminta dulu, bukan tiba-tiba kemudian Allah turunkan keilmuan.
Minta dulu. Ya Allah, turunkanlah ilmu padaku ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuka kegelapan diri sehingga kami bisa hamba ini bisa melihat terang benderangnya keadaan kehidupan ini. Yang mampu membedakan yang hak dan yang batil. Minta kepada Allah. Ya. Tajamkanlah mata hamba ini ya Allah sehingga hamba ini mampu melihat hal-hal yang bisbat bil ghaib. Min hadza wa kasabna anka kita'aka yaumal hadid, itu pada hari ini aku pertajam matamu sehingga kamu mampu melihat hal-hal yang ghaib. Al-Quran diamalkan itu. Amalkan supaya ini menjadi kasab. Ada amalan-amalannya. Quran semua itu. Jadi ilmu ini semuanya Quran, masya Allah. Loh, imam kok nggak pernah kasih? Ngoni tidak minta. Misalnya imam tadi sudah sebut, belum tentu habis ini kemudian apa mam ayatnya? Itu yang sangat disayangkan itu. Karena kebutuhan saudara bukan ilmu kalau sudah begitu. Kalau kebutuhan ilmu kemanapun akan dicari. Percaya, akan dicari. Mau duduk di situ dengan duduk di situ. Mau di mana itu. Dan itu perhatikan untuk mendapatkan laduni. Ya. Musa itu rela dengan muridnya itu berjalan dengan keranjang makanan di dalamnya. Nanti ya kalau kita makan ikan itu, bekalnya dimakan. Dibawa oleh muridnya itu. Belakangnya pakai keranjang. Puluhan hari, bukan hitungan 1-2 hari untuk menemukan seseorang yang diperintah oleh Allah untuk ketemu itu. Belajarlah kamu di situ, Musa. Karena keinginan Musa untuk ketemu itu, dia berjalan, rela dia berjalan, dan muridnya tetap dia mengikutinya. Sampai kelaparan karena nggak tahu tempat di pinggiran laut, dia mau makan. Ternyata begitu mana itu murid makanan ikan, Allah, saya sesungguhnya dilupakan. Pada saat kita istirahat tadi ya Musa, ikan itu dia berdiri dan dia lompat-lompat, langsung dia masuk ke lautan. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa Musa? Itu tanda-tanda kita ketemu orang yang kita cari. Akhirnya apa? Dia balik lagi dan akhirnya ketemu dengan Khidir alaihissalam. Duduk di sebuah batu. Itu untuk menemukan ilmu laduni. Jadi kalau memang sungguh-sungguh nyari benar, ya, seperti itu. Jelas ya. Nanti bisa diterjemahkan dan diceritakan lebih jauh. Tidak dalam majelis yang formal, tapi dalam majelis kalau sudah tertarik ya nanti didetailkan setelah majelis ini. Saya cukupkan sampai sekian saja karena waktu yang tidak cukup. Mudah-mudahan majelis ilmu pada malam hari ini menambah nilai kajian-kajian keilmuan kita. Kemudian Allah memberikan nur pada diri kita atas majelis ilmu yang kita ikuti bersama ini. Ya, Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat seluruh nilai-nilai keilmuan kita dan tambah lagi ilmu-ilmu yang dalam lagi dalam diri kita. Insya Allah bermanfaat bagi diri kita, kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.